Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'iinu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idza qala rabbuka lil malaikati, tatkala berfirman Tuhanmu kepada para malaikat, ay wazkur ya Muhammad qala rabbuka wa kullu marrat fil Qur'an awradal malaika. Artinya, ingatlah wahai Muhammad tatkala Tuhanmu berfirman, yang dimaksud wa kullu ma warad fil Qur'an awradal malaika, yang dimaksud dengan kata mereka ini adalah seluruh malaikat. Alladzina kanu fil ard, mereka para malaikat yang berada di bumi. Wal malaikat itu jaman malakun, dan malaikat itu jamannya adalah malak. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, isamun latifatun, itu al-jisim yang latif, yang halus, hawaiyatun, yang ada di udara. Khuliqat minan nuri, dicipta dari tuqaddiru, mampu malaikat antatasyakkala, untuk bersakal-sakal, berbentuk-bentuk, bi askal mukhtalifah, dengan bentuk yang berbeda, dengan syakal yang berbeda. Maskanuhum samawati, maskanuhum, tempat tinggal mereka para malaikat, rata-ratanya samawati, di langit. An Abi Dzar qala, riwayat daripada sahabat Abu Dzar, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la taruna. Rasulullah bersabda, aku melihat apa yang kalian tidak melihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Adz sama wa qala anta itta, bergoyanglah langit dan pantas untuk langit untuk bergoyang. Mafia, tidak ada tempat di mafia maudhu'un, tidak ada di dalam langit satu tempat, arba'u asabi', 4 jari, illa wa malakun wad'un jabhatu lillahi sajidan, kecuali malaikat wad'u jabhatahu, meletakkan jabhatihi lillah, meletakkan dahinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah, sajidan, bersujud. Arjat Tirmidzi. Wala hadis hasan gharib. Jadi para malaikat ini, menurut suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar, ini pada lumrahnya ini para malaikat ini banyak. Pada lumrahnya mereka berdiam di langit. Dan sehingga di langit tidak ada satu jengkal pun yang tidak ditempati malaikat, yang malaikat bersujud kepada Allah di tempat itu. Sehingga di langit ini sebenarnya penuh dengan malaikat. Ini menurut informasi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika, karena hal itu, Allah Ta'ala khalaqal ardu, Allah Ta'ala menciptakan bumi, was sama, dan langit, wa khalaqal malaikata, dan Allah menciptakan malaikat, wal jinna, dan jin, wa asqalal malaikat,
Malaikat dan Allah Ta'ala menempatkan para malaikat as-sama'a di petala langit, waskan jinnah dan Allah Ta'ala menempatkan jinnah para jin al-ardha di muka, wal askannal jinna wal ardha menempatkan para waskanal jinni dan Allah menempatkan para jin al-ardha di muka bumi, di bumi. Fa'badu maka para malaikat beribadah kepada Allah itu tawilan dengan masa yang sangat panjang. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat ini berfirman kepada malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan mencipta di muka bumi khalifah, yaitu pengganti. Yaitu apa? Pengganti untuk yang mengurus bumi. Karena menurut sebagian para ahli tafsir, di muka bumi ini sebelum Nabiullah Adam bapak kita itu diciptakan, ini Allah Ta'ala mencipta para penduduk bumi yang mengatur bumi ini dari kalangan bangsa jin atau jan, atau makhluk-makhluk lain yang Allah Ta'ala yang lebih tahu. Cuman menurut informasi daripada Syaikhul Arabi bahwa bapak kita Adam itu adalah makhluk yang ke-100.000. Berarti makhluk yang terakhir kali untuk mengatur bumi. Sehingga Allah dan makhluk-makhluk yang sebelumnya, baik dari kalangan Banul Jan atau makhluk apa saja yang diciptakan Allah, kita tidak tahu. Ini mempunyai kebiasaan membuat kerusakan, artinya bermaksiat di muka bumi, dan mereka suka berperang satu sama lainnya. Sehingga wajar para malaikat ini bertanya kepada Allah, agak sedikit memprotes. Ataj'alu fiha ma yusfihu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan di muka bumi orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak, dan kami para malaikat bertasbih kepadamu, memuji kami, membaca hamdalah kepadamu dan memujikan engkau. Allah Ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak diketahui. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam adalah merupakan khalifah di muka bumi yang terakhir kali menurut Syaikhul Arabi, yang ke-100.000 untuk mengatur muka bumi, untuk mengatur bumi. Ini makna secara umum daripada pengertian khalifah. Khalifah menurut ulama ahli sufi yaitu suatu makhluk yang mana makhluk itu Allah Ta'ala akan mentajallikan asma'nya dan sifatnya, terutama asma'ul husna yang 99. Jadi Nabi Adam ini memang desain dan dicipta oleh Allah Ta'ala yaitu untuk menjadi khalifah yang siap menerima untuk tajalli sifat Allah, tajalli asma Allah yang 99. Sehingga Nabiullah Adam alaihissalam dan anak cucunya diberi tanda oleh Allah Ta'ala bahwa di telapak tangannya itu ada angka 1881. Ini kalau digabung semua menjadi 99. Kemudian Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam setelah mengeluarkan pengumuman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam tulu situ dzira'an. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu panjangnya 60 zira', 60 hasta. Sumakolah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, idhab fasallama ala ulaikan fumil malaikah fastaqim ma yuhayyunuka bi fa'inna tahiyyatuka wa tahiyatan duriyataka.
Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan, idhab, pergilah kamu Adam, fasallama ala ulaika, maka ucapkanlah salam kepada mereka-mereka, nafar minal malaika, serombongan daripada kalangan para malaikat, fastami, maka dengarkan kamu, mayuhayyunaka, apa yang mereka hormat pada kamu, bihi, dengan penghormatan tersebut. Fa indah, maka sebenarnya penghormatan tersebut, tahiyatuka, itu adalah penghormatanmu, tahiyatan dzurriyyaka, dan penghormatan anak cucumu. Faqala, maka Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Faqalu, maka para malaikat menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi fazadaku warahmah. Maka assalamualaikum warahmatullahi, para malaikat menambahkan ada kalimat ini warahmah, kata rahmah. Fakullu man yadkhulul jannah, maka setiap orang yang masuk surga ala surati Adam, itu semua rupanya atas rupa Nabi Adam. Qala, maka dari Abu Hurairah, dawuhnya Abu Hurairah, falamul khalqu yanqusu hattal an, maka setelah penciptaan Nabi Adam itu maka berkurang sasta sampai panjangnya Bani Adam ya sekarang, ya hanya berapa hasta saja. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala yaqulu, dan riwayat dari Sayyidina Nabi Musa al-Asy'ari, dia berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam min qabdatin qabdaha min jimil ard, segenggam, dan genggaman itu diambil dari seluruh bumi. Seluruh artinya bagian-bagian daripada bumi. Fajabanu Adam ala qudril ard, maka datanglah, lahirlah Nabi Banu Adam, manusia, ala qudril atas atau ukuran kira-kira bumi, minhum, dari mereka. Artinya Allah Ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam itu dari permukaan seluruh bumi ini diambil. Dari daerah apa, bumi apa, minhum, dan bumi tersebut, permukaan bumi tersebut yang diambil, tanah tersebut, al-ahmar, ada yang berwarna merah, wal abjad, ada berwarna putih, wal aswad, dan berwarna hitam. Wa baina dzalika, di antara yang berwarna-warna tersebut, asal ada yang mudah, wal hasan ada yang susah, wal khabith ada yang berbau, wal thaib dan harum. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Daud, menurutkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Dari tanah yang diambil oleh Allah Ta'ala untuk dijadikan sebagai jasad Adam, maka itu akan bermunculan anak cucu Nabi Adam itu yang warna kulitnya satu sama lainnya berbeda, sehingga akan melahirkan bangsa-bangsa yang berbeda. Ada yang kulitnya berwarna kemerahan, ada yang berwarna kecoklatan, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna legam, hitam legam, dan seterusnya. Ini sesuai dengan tanah yang diambil, sehingga dengan warna-warna yang berbeda, berpencar, kemudian terjadi suatu asimilasi dengan alam, sehingga terjadi perubahan-perubahan bahasa di antara bahasa mereka yang berbeda-beda di antara anak cucu Adam alaihissalam. Allah Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam. Malaikat bertanya, atajalul yufsidu fiha wa yasfiku diama, apakah engkau ya Allah yang akan mencipta makhluk yang senang menumpah, berbuat kerusakan, bermaksiat, wa yasfiku diama, dan menumpahkan darah? Wa yufsidul arda bil ma'asi, membuat kerusakan di muka bumi, bil ma'asi, dengan berbagai macam maksiat. Waqatalin wa qatlin, dan peperangan, biru hakin, dan pembunuhan, biru hakin, tanpa hak, kama fa'al jin, seperti apa yang dilakukan bangsa jin. Jadi sebelumnya bangsa jin atau makhluk-makhluk yang lain memang yang mengatur bumi ini sering berbuat kerusakan, sehingga mereka diperangi oleh para malaikat
Dan menurut informasi dari para ahli tafsir bahwa yang memerangi di para malaikat bumi atau langit yang ke satu itu yang memimpin ekspedisi untuk menumpas para pembangkang atau para pembuat maksiat di muka bumi ini adalah Dajjal atau satu saat yang disebut dengan iblis. Ini menurut sebagian pakar ahli tafsir yang mengatakan bahwa qalu atajalu fiyya may yufsidu fiyya wa yasfiku dima, ini yang bertanya adalah malaikat yang bertugas yang berjaga di bumi, bukan malaikat yang bertugas di langit, bukan. Padahal menurut para malaikat yang bertugas di bumi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih dan menyucikan Engkau ya Allah. Jawabnya Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Allah lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui, yang kalian tidak mengetahui. Jadi rasanya apa? Rahasianya bahwa dengan diciptakannya makhluk, anggaplah ke 100.000 yang mendiami bumi atau yang mengatur bumi, yaitu Adam alaihissalam, Allah Ta'ala akan menampakkan kesempurnaan ciptaannya melalui Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dengan penciptaan sempurna, karena sebelumnya mungkin apa jin atau apa makhluk lainnya ini kan tidak sesempurna. Menurut Isa bin Daud, salah seorang pakar penulis di Mesir, makhluk sebelumnya ini ada yang berkaki 4, ada yang bersayap, ada berwajah manusia tapi kakinya seperti kuda. Ini tidak sesempurna dengan sesempurna penciptaan Nabi Adam atau syakal atau jasmani Nabi Adam alaihissalam. Dari jasmani Nabi Adam ini Allah Ta'ala akan menampakkan kesempurnaan asma-Nya. Juga pun melalui dari Nabi Adam alaihissalam akan muncul, akan lahir menurut orang ahli sufi, ahli tasawuf, suatu makhluk yang Allah paling mencintainya dan paling awal diciptakan meskipun paling terakhir diutus ke muka bumi, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Allah Ta'ala akan dari sulbi Nabi Adam akan memunculkan makhluk yang paling sempurna di antara segala makhluk, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Ini rahasianya. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bapak manusia terakhir kali untuk bapak manusia sebagai makhluk terakhir kali untuk mengelola bumi sebagai khalifah. Rasanya di antara sekian umat manusia, umat yang terakhir kali akan Allah Ta'ala menyempurnakan sifatnya, menyempurnakan asma-Nya melalui menyempurnakan ciptaannya dengan menampakkan, dengan mentajallikan asma-Nya yang 99 terhadap baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini adalah makhluk paling sempurna. Sehingga menurut kebiasaan di dunia ini, jadi kesempurnaan itu datang biasanya terakhir kali. Dan risalah yang paling sempurna adalah risalah yang terakhir, yaitu risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Rasulullah SAW ini tidak akan ada risalah atau nabi lain setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW. Jadi ini terakhir kali. Jadi termasuk kita kalau dipikir-pikir adalah suatu makhluk yang mengatur bumi yang terakhir kali, yang ada berada di ujung puncak, hampir finish, sehingga Allah Ta'ala menjadikan manusia-manusia akhir ini menjadi istilah sekarang manusia modern. Ini Allah Ta'ala menunjukkan, menyempurnakan salah satu asma-Nya, yaitu Al-Badi,
Yang mana sehingga dengan Asma Al-Badi ini manusia-manusia modern bisa menciptakan atau bisa membuat inovasi teknologi canggih yang menakjubkan sekarang. Sehingga dengan teknologi canggih, dunia bumi yang luas ini seakan-akan sempit satu genggaman. Sehingga terkenal istilahnya sekarang ini adalah teknologi global yang canggih, informasi serba global. Apa-apa kejadian yang ada di belahan bumi lain sekarang juga pasti dapat diekspos atau beritanya dapat dicerna oleh belahan bumi yang lain, meskipun hanya berjarak hanya sekitar 5 menit atau 10 menit. Ini bagian daripada keajaiban Allah. Allah Ta'ala yang diletakkan pada umat yang terakhir kali, atau pengurus bumi yang paling puncak terakhir kali, yaitu umat orang-orang modern sekarang. Sehingga apa yang menjadi misteri dalam Al-Quran tempo dulu akan terkuak kebenarannya sekarang. Dan Allah Ta'ala menampakkan kepada manusia tentang saintik, tentang sains, tentang penemuan-penemuan inovasi baru. Ini semuanya tidak lepas daripada tajalli Asma Allah Al-Badi, yaitu Al-Badi Maha Inovasi, artinya yang membuat sesuatu tanpa contoh. Begitu juga manusia modern membuat suatu inovasi teknologi, ini semuanya mau inovasi baru yang mungkin adalah suatu peradaban terakhir kali di muka bumi. Dan setelah ini tidak ada peradaban lain lagi, karena menuju gerbang kiamat dan ditutupnya fase alam dunia atau fase kita hidup di muka bumi. Dan semoga kajian ini kita bermanfaat, dan semoga kita semua betul-betul menjadi manusia yang sejati, melaksanakan amanah Allah, menjadi khalifah di muka bumi. Yang menurut ulama tasawuf, seorang khalifah di muka bumi harus dengan persyaratan harus mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, punya hubungan intim, kedekatan dengan Allah. Karena secara umum makna khalifah adalah pengganti, artinya pengganti untuk mengurus bumi. Khalifah secara khusus kita diberi amanah oleh Allah Ta'ala untuk berma'rifah kepadanya, diberi amanah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Karena ma'rifah adalah dasar dan modal kita untuk menjadi Abdullah atau hamba Allah yang sejati. Semoga amin Allahumma amin. Al-Quran ini menjadi penerang kepada kita dan membangkitkan semangat kita dan generasi kita untuk meraih peradaban yang terakhir kali ini dengan peradaban yang sangat gemilang, yang didasari dengan peradaban yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yaitu peradaban yang berdasarkan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.